soal nomor 34 itu tentang pengangguran atau cakupannya ekonomi makro seperti itu. Ya, ditanya jenis pengangguran yang terjadi saat jumlah pekerja yang terlibat dalam suatu pekerjaan lebih banyak dari yang dibutuhkan. Itu adalah jawabannya disquieted unemployment atau bahasa Indonesianya adalah pengangguran terselubung. Nah, sebenarnya ada banyak istilah pengangguran. Nah, saya coba jelaskan dulu ya. Ada yang disebut dengan pengangguran terselubung, tapi dia tidak masuk ke dalam kategori pengangguran yang kita pelajari di level pengantar makro ya. Ini pelajarinya setahu saya di SMP atau di SMA gitu ya. Di SMP saya seingat saya ini SMP ya. Jadi pengangguran terselubung itu sebenarnya menjelaskan bahwa terdapat orang-orang yang seolah-olah bekerja, namun sebenarnya seolah-olah tidak berkontribusi terhadap output secara matematis marginal productivity-nya sebesar 0. Oke. Nah, ketika saya mengatakan bahwa ada orang yang seolah-olah bekerja, memang mereka melakukan pekerjaan. Bisa nggak mereka tidak melakukan pekerjaan? Bisa juga. Tapi terlihat seolah-olah bekerja. Jadi ada dua kemungkinan ketika orang dikatakan mengalami pengangguran terselubung. Dan pengangguran terselubung ini juga bisa dilihat secara keseluruhan ya. Jadi di dalam perusahaan, misalnya kita tahu ada perusahaan, pengangguran terselubungnya itu 3 orang. Nah, kita nggak tahu 3 orangnya itu siapa, tetapi di perusahaan itu ada 3 orang yang penganggurannya terselubung. Atau mungkin secara total 3, jadi ada orang yang 0,4, 0,5 gitu ya, diperhitungannya. Nah, tapi kalau secara matematis itu kita bisa sebut bahwa marginal productivity itu sama dengan 0. Artinya apa? Sebenarnya dia tuh tidak memberikan tambahan kontribusi secara total. Tapi bukan berarti kalau dia nggak kerja, outputnya itu tetap sama atau tidak berubah. Bisa jadi kalau dia nggak kerja, outputnya berkurang. Loh, tapi kenapa marginal productivity 0? Nah, ini sebenarnya bicara tentang efisiensi sebenarnya. Ya, gitu. Jadi, supaya bisa dipahami itu sebenarnya disquieted unemployment tuh gini. Ya, misal ada pekerjaan yang dilakukan oleh 15 orang. Tapi sebenarnya cukup dikerjakan oleh 12 orang. Ya, bukan berarti 3 orang itu tidak bekerja. Ya. Namun sebenarnya mungkin mereka seolah-olah tidak bekerja. Karena apa? Karena outputnya sama dengan kondisi kalau 12 orang. Tapi sebenarnya kuncinya itu di efisiensi gitu. Ya. Kalau efisien, ya cukup dikerjakan 12 orang dengan hasil yang sama. Berarti kalau dipaksain 15 orang, apa yang akan terjadi? Kalau efisien. Berarti outputnya harusnya lebih banyak. Seperti itu ya. Jadi ini meluruskan tentang disquieted unemployment. Ya sama kayak kerja bakti gitu. Kita bisa lihat semuanya bekerja, tetapi kalau lebih efisien, mungkin selesainya bisa lebih cepat atau lebih bersih gitu ya. Atau nggak perlu ngelibatin sebanyak orang itu, jadi ada orang yang nggak perlu kerja sama sekali, atau seolah-olah bekerja, dia ngelakuin aja hal yang lain yang dibutuhkan masyarakat gitu. Ya, itu inti dari disquieted unemployment. Nah, tetapi saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pengangguran lainnya yang kalian dapatkan juga ketika belajar pengantar makro sebenarnya. Yaitu ada 3 hal. Yang pertama, natural unemployment. Nah, natural unemployment itu adalah jumlah pengangguran yang tetap terjadi di jangka panjang. Nah, kita tahu di jangka panjang itu perekonomian sudah stabil. Kunci dari jangka panjang itu adalah ini, I-bar. Artinya apa? Outputnya itu sudah berada di dalam steady state level atau percentage delta Q-nya sama dengan 0. Meskipun prakteknya jarang ya persen delta Q sama dengan 0. Tapi mendekati itu mungkin. Nah, dan natural unemployment itu, jadi kita mesti tahu dulu 3 unemployment. Ada frictional, ada struktural, ada cyclical. Nah, frictional, struktural, sama cyclical itu jenis-jenis pengangguran yang bisa terjadi di jangka pendek. Dan juga tapi untuk jangka panjang itu cyclical tidak termasuk. Jadi makanya natural unemployment itu adalah struktural ditambah frictional. Gitu. Jadi struktural, frictional itu di jangka pendek dan jangka panjang ada, tetapi cyclical itu hanya ada di jangka pendek. Oke. Nah, sekarang kita gali apa itu frictional, apa itu struktural, dan apa itu cyclical unemployment. Nah, kalau disebut frictional unemployment, artinya apa? Pengangguran yang terjadi karena kita sedang mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan selera. Jadi pengangguran ini bisa dibilang di jangka panjang akan tetap ada. Ya. Logikanya ketika orang lulus berkuliah, ya, dia dinyatakan bukan lagi sebagai mahasiswa, berarti dia sudah masuk ke dalam angkatan kerja yang tidak bekerja. Artinya apa? Tingkat pengangguran itu akan meningkat. Ada perhitungan unemployment di situ. Dan itu disebut dengan frictional. Mereka lagi nyari pekerjaan. Atau bisa jadi dia pindah kerja dari satu tempat ke tempat lain dan itu perlu waktu. Biasanya tidak langsung. Entah mungkin cuma sehari atau sebulan.
tapi itu ada waktu dan itu diperhitungkan sebagai unemployment. Nah, ini yang disebut dengan frictional unemployment. Kata kuncinya adalah friksi, pergeseran, seperti itu. Nah, bagaimana dengan structural unemployment? Dari katanya struktural berarti struktur ya. Dan struktur perekonomian. Ada apa dengan struktur perekonomian? Nah, struktur itu berarti pengangguran ini disebabkan karena jumlah pekerjaan yang tersedia itu lebih kecil daripada yang diminta. Nah, jadi ketika structural unemployment itu pengangguran terjadi karena pasar tidak beroperasi di equilibrium. Berbeda dengan friksional. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang pasar tenaga kerja ya atau labor market. Jadi kita bisa menjelaskan unemployment itu dari kurva ini ya. Jadi ceritanya ini menunjukkan jumlah labor dan ini menunjukkan upah ya. Jadi kan labor itu jumlah labor ditentukan oleh upah ya. Jadi ada labor demand, ada labor supply. Ingat kita mesti tahu pada pasar input siapa yang meminta labor ya. Labor demanded itu siapa? Yang meminta labor itu yang membutuhkan labor adalah perusahaan. Jadi firm itu sebagai labor demand. Nah, kenapa slope-nya negatif? Karena semakin tinggi wage, berarti perusahaan itu cenderung akan mempekerjakan orang lebih kecil karena mereka punya anggaran itu terbatas kan. Jadi kalau mau mempekerjakan lebih banyak, upahnya harus lebih kecil. Tapi kalau upahnya mau dinaikin, berarti jumlah pekerjanya harus turun seperti itu. Nah, sedangkan labor supply itu adalah si household ya. Jadi orang-orang yang tersedia di household itu bisa bekerja gitu kan. Dia sebagai supply of labor. Nah, kenapa slope-nya positif? Karena semakin tinggi wage itu berarti kan lebih banyak yang mau bekerja seperti itu kan. Nah, dan equilibrium itu tercapai ketika labor supply sama dengan labor demand di sini. Ya, ini adalah upah equilibrium dan ini adalah labor equilibrium. Nah, ketika pasarnya beroperasi saat equilibrium, artinya apa? Artinya labor demand sama dengan labor supply. Artinya yang perusahaan itu meminta total, jadi dari seluruh perusahaan mereka meminta labor sama seperti juga yang ditawarkan. Jadi kan bisa dibilang ini adalah kelompok pekerja yang dia itu baru mau dibayar kalau upahnya di atas equilibrium. Nah itu akhirnya mereka nggak bekerja, mereka nganggur gitu. Ya, begitu pula juga ada perusahaan tuh sebenarnya mau ngerekrut juga sih labor, tapi kalau upahnya itu di bawah equilibrium. Nah itu perusahaan tersebut juga nggak jadi ngerekrut pekerja. Nah, jadi cukup labornya di LA ini, L equilibrium. Nah kalau di level ini nggak ada pengangguran struktural gitu. Nah pengangguran struktural itu terjadi kalau upah tidak di upah equilibrium. Nah ini biasanya terjadi kalau perubahan struktur ekonomi atau kalau seandainya pemerintah menetapkan upah minimum. Tujuan upah minimum itu kan untuk melindungi para pekerja. Taruhlah upah minimum tuh di sini. Nah, apa yang terjadi kalau upah minimum itu ditetapkan? Nah, upah minimum di atas equilibrium, maka kita bisa lihat bahwa labor supply-nya akan naik. Yang tadinya LE jadi LS. Nah, sedangkan LD-nya turun dari LE ke LD. Nah, jadi bisa kita bilang labor supply lebih besar dari labor demand. Nah, di sinilah terjadi excess of labor. Jadi ketika ada penetapan upah minimum, orang yang mau bekerja itu meningkat gitu. Tetapi perusahaan meminta labor lebih sedikit gitu. Nah, labor supply lebih dari labor demand. Nah, selisih antara ini itulah yang disebut dengan structural unemployment seperti itu. Oke. Nah, jadi structural unemployment terjadi ketika perekonomian pada pasar input tenaga kerja itu tidak beroperasi di equilibrium. Bagaimana dengan pengangguran friksional? Nah, kalau pengangguran friksional itu dia tetap ada di equilibrium tapi tetap ada pengangguran. Kenapa ya tadi? Karena ada orang yang memilih untuk mencari pekerjaan. Ya, dia butuh waktu untuk cari pekerjaan yang sesuai dengan selera. Jadi bukan karena faktor equilibrium ini. Oke. Jadi itu adalah friksional dan struktural. Nah, dan ini friksional struktural di jangka pendek dan jangka panjang ada. Nah, dan makanya ada indikator unemployment natural dan yang unemployment sesungguhnya. Nah, unemployment sesungguhnya itu ya penjumlahan antara friksional, struktural, dan cyclical. Tapi kalau natural cuma friksional tambah struktural. Nah, bagaimana dengan cyclical unemployment? Nah, cyclical unemployment itu cyclical kan, siklus berarti tergantung siklus ekonomi. Jadi berkaitan dengan fluktuasi ekonomi. Nah, kalau kita bicara tentang fluktuasi ekonomi dalam makro itu berarti berkaitan dengan jangka pendek. Ya, di jangka pendek ekonomi masih berfluktuasi. Nah, intinya cyclical itu karena adanya siklus ekonomi, ya. Jumlah pengangguran dari waktu ke waktu selama jangka pendek, seperti itu. Oke.
Jadi itu penjelasan terkait pengangguran, semoga dapat dimengerti. Oke, terima kasih atas perhatian.